Ya, Bapak Ibu, kita ada dalam program Q&A. Saya bersama Pak Tony Mulya, seorang gembala, juga aktivis dari Jaringan Doa Nasional. Dan yang pasti berhubungan dengan tema hari ini, karena hari ini kita banyak membahas mengenai orang tua anak, dan Pak Tony Mulya adalah penggerak kegerakan yang disebut dengan Father and Son, pemulihan hubungan orang tua anak, juga bersama dengan Pak Andreas Nawawi dan teman-teman yang memang concern dengan kegerakan ini. Nah, hari ini ada kasus yang ditanyakan kepada saya dan saya bawa ke forum ini untuk saya dibantu menjawab oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, kalau saya menjawab ya tentu hanya dari satu sisi, dari versi saya. Nah, ini pertanyaannya atau kasusnya begini. Pak, ada anak yang pernah dipenjara karena narkoba. Jadi anaknya emang salah. Tapi gara-gara di penjara itu dia kepahitan dengan orang tuanya. Kenapa saya nggak dikeluarkan? Kan bisa dengan uang ditebus supaya paling tidak masa penjaranya lebih singkat dan sebagainya. Sementara si orang tua berpikir bahwa itu didikan yang perlu supaya anak itu merasa sadar bahwa setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Kalau ditangkap polisi dikeluarin, akhirnya dia mengandalkan orang tuanya ya, berbuat salah lagi aja toh juga bakal dikeluarin. Nah, maka orang tuanya berpikir kali ini nggak dikeluarin sampai akhirnya masuk penjara. Nah, anak ini sudah keluar dari penjara, tapi dia ya kepahitan dengan orang tuanya sehingga komunikasi susah sekali. Orang tuanya pun mengalami kesulitan di dalam berkomunikasi. Nah, ini walaupun tokoh Father and Son ini kasusnya susah juga ini. Ya, tapi saya yakin Pak Tony bisa memberikan saran ya, untuk ayah ataupun untuk si anaknya. Ini gimana nih Pak untuk pemulihan Father and Son ini kalau kasusnya seperti ini? Ya, ya memang tujuan dari orang tuanya mendidik ya, tapi kadang-kadang dari anak ya jadi membuat opini yang mungkin berbeda ya, dia rasa pahit dan sebagainya. Nah, tapi untuk menghadapi ini semua, kalau kembali ke saya pikir gini Pak, apa yang terjadi pada diri saya sekarang ini bukan 100% dari kesalahan saya. Mungkin ada kesalahan dari orang tua saya, papa saya. Tapi mungkin juga bukan dari papa saya. Bisa saja terjadi karena opa saya. Bisa saja mungkin papa dari opa saya. Saya kasih contoh misalnya gini Pak. Kenapa misalnya Yakub itu lebih mengasihi Yusuf dan Benyamin daripada mengasihi 10 anaknya yang lain. Kalau menurut saya bukan karena cintanya sama Rahel, tapi dia melihat orang tuanya nih, siapa? Orang tuanya tentunya Ishak, lebih mengasihi Esau daripada dia mengasihi kepada Yakub sendiri. Jadi ini satu contoh loh Pak. Nah pertanyaannya lagi, kenapa ya Ishak mengasihi Esau daripada dia mengasihi Yakub? Karena dia belajar dari bapaknya. Siapa? Abraham. Karena Abraham, saya yakin dia lebih mengasihi Ismail daripada dia mengasihi Ishak. Ya kenapa? Ya umur 86, dia punya anak yang namanya Ismail, dia udah sayang karena nggak punya anak. Sampai 13 tahun barulah muncul seorang anak dari Sarah, yang dengan catatan sudah tua gitu, apa ini anak benar atau enggak, dan akhirnya ya saya percaya hatinya udah tertambat di Ismail, lalu suruh diusir lagi. Nah, kembali kepada hal ini maksud saya begini, apa yang terjadi pada generasi kita ini bukan karena kesalahan kita semua, tapi mungkin apa yang terjadi dari orang tua kita ini yang mengakibatkan kita sekarang. Jadi bisa saja anaknya ini berbuat narkoba segala macam, bukan karena bukan karena mungkin pergaulan, karena mungkin ada salah dari kitanya sendiri, dari cara kita mendidik salah. Mungkin kita juga dididik oleh orang tua kita yang salah. Inilah perlunya yang namanya father and son. Orang tua harus berbesar hati menurut saya, harus berani mengungkapkan apa hatinya untuk anak.
bahwa anak narkoba atau anak jahat atau benar tetap anaknya, bukan bekas anaknya. Perlu hatinya diberikan buat anaknya, minta maaf sama anaknya kalau menurut saya. Ya, supaya kalau dia orang tua bisa minta maaf, ya ini nggak gampang loh Pak. Apalagi ya di sana kami dari orang keturunan Chinese ya, apalagi orang Batak gitu ya. Untuk minta maaf sama anak tuh nggak gampang. Tapi Alkitab bilang gitu, hati Bapak harus diberikan buat anak, anak nanti buat orang tuanya, supaya jangan ada curse. Kalau nggak ada kutuk Pak. Nah kutuk ini yang terus-terusan akan setan paling suka orang bapak dan anak itu pisah. Paling suka kalau bapak dan orang anak itu berantem, wah nanti turunannya pun begitu juga gitu. Tapi saya percaya Tuhan di akhir zaman akan bikin rekonsiliasi supaya hati bapak ya mau rela lah diberikan buat anak. Saya ambil contoh Yesus pun ya, itu kan harusnya dari surga. Dia rela loh Pak. Dia bertemu dengan kita manusia sebagai anak. Dia lahir di kandang domba, lalu dia menderita, dia mati buat kita supaya kita diselamatkan. Itu Father and Son yang pertama. Saya pikir waktu Yesus turun ke dunia Pak, berjumpa dengan kita. Itulah hati Bapak mau diserahkan buat anak. Kesalahan anak ditanggung sama Bapak kita. Kesalahan anak kita pun narkoba ini harus kita tanggung sebagai orang tua. Dan itu nanti akan terjadi pemulihan. Menurut saya begitu Pak. Ya, jadi didikan dijalankan, tapi setelah didikannya selesai, penjaranya keluar, ya dia harus menerima anak itu kembali ya Pak ya. Harus, Ya. karena bukan bekas anak, dia tetap anak Pak. Kita harus ada pengakuan seperti itu. Seperti anak yang pergi, saya lebih senang menggunakan istilah anak pergi, walaupun di Alkitab ditulisnya perikopnya judulnya anak yang hilang. Itu kan anak pergi, ngambil minta warisan, lalu foya-foya bangkrut lah, gagal. Udah miskin, balik lagi, ya bapaknya terima lagi, bahkan disambut lagi dengan pesta. Iya. Dengan disambut dengan ucapan syukur. Jadi ya harusnya nih bapaknya boleh merayakan. Dalam arti kamu sudah menjalani penjara, kamu sudah bertanggung jawab, kamu anak hebat, kamu tahu arti konsekuensi. Jadi menurut saya jangan diem-dieman gitu kan, jangan apa-apa, tapi berikan pengakuan gitu ya bahwa kamu sudah menang gitu. Jadi itu menurut saya pengakuan itu kan penting sekali. Seperti waktu Tuhan Yesus jadi manusia pun kan juga Bapa di surga kan memberikan pengakuan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Bapak, saran saya kepada Bapak ini orang ya supaya Bapaknya memberikan pengakuan ya narkoba sebuah kesalahan. Tapi dia dihukum dan sudah menjalani hukuman, itu sebuah konsekuensi yang dijalankan yang harus diberikan apresiasi. Nah, saya kembali mengundang Pak Erik ini ya. Nanti saya akan, tapi yang untuk pertanyaan kali ini saya nanti mau nambah juga, tapi belakangan aja. Silakan Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Tony tadi banyak menginspirasi sekali ya tentang apa yang Pak Tony sampaikan. Nah, mungkin juga ini saya tambahkan sedikit aja. Jadi Pak Tony mungkin mengatakan bahwa apa yang terjadi pada diri saya itu mungkin bukan kesalahan saya seluruhnya, mungkin ada kesalahan dari orang tua saya, dari kakek nenek saya, bahkan mungkin nenek moyang yang beberapa gitu ya Pak ya. Nah mungkin ini sang ayah mungkin juga perlu Pak, mungkin kenapa anaknya sampai kena narkoba, itu mungkin juga ada mungkin kesalahan dia di waktu-waktu yang dulu, sehingga kenapa anaknya sampai seperti itu. Nah mungkin komunikasi yang harus dibangun adalah salah satunya untuk memberikan kesempatan kepada sang anak atau ayah dan orang tua dan ibunya harus menggali dari anaknya yang baru keluar dari penjara ini, kenapa dia sampai kena narkoba, ya kan, bahkan sampai ditangkap gitu kan. Saya juga nggak tahu apakah sebelum ditangkap ini orang tuanya sudah tahu atau belum dia kena narkoba, atau setelah ditangkap baru sebenarnya dia udah tahu bahwa anaknya narkoba, tapi tidak melakukan apa-apa sampai akhirnya anaknya ditangkap gitu. Nah mungkin ini juga perlu orang tua berikan kesempatan kepada anak untuk, atau dia harus gali dari anaknya kenapa dia sampai melakukan itu. Kalau ada hal-hal yang mungkin kesalahan orang tua sehingga sampai anak jatuh ke narkoba, ya, atau mungkin ada hal-hal yang diharapkan dari anak harapkan dari orang tua tidak terpenuhi, tidak orang tua nggak tahu tentang hal itu, ini mungkin bisa dibereskan. Dan kalau misalnya itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau misalnya
setelah orang tua melakukan berbagai hal untuk menunjukkan niat baiknya dan perhatiannya, tetap anak mungkin belum bisa menerima. Menurut saya sih mungkin kadang-kadang kita perlu berikan waktu, Pak, untuk dia nanti bisa. Saya percaya ada waktunya Tuhan akan menjamah dia, menyadarkan dia. Ya, dan selama waktu itu orang tua harus banyak berdoa. Nah, tadi sudah tentang kisah anak yang hilang, Pak, anak bungsu, ya, itu juga menunjukkan bahwa pada waktu seorang anak punya pilihan yang nggak benar, tapi dia tetap bersikukuh dengan hal itu, ya artinya dia tidak menunjukkan respect kepada apa yang orang tuanya tunjukkan, ajarkan, mungkin apalagi kalau anak sudah cukup besar, mungkin harus berikan waktu untuk dia belajar dari pengalaman hidupnya, Pak. Seperti anak yang hilang itu, setelah dia istilahnya kepentok ya, setelah dia istilahnya merasakan akibat dari apa yang ketidakbenarannya dia, kekerasan hati dia, ya kan, emosi dia merasakan akibatnya. Saya percaya itu akan jadi suatu pembelajaran, dan kita doakan supaya anak itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menurut saya itu yang bisa saya tambahkan, Pak, 2 hal. Oke, terima kasih Pak Erik. Saya mau menambahkan dari cerita orang lain ya, tapi ini saya ikut terlibat di dalam penanganan. Beberapa belas tahun lalu, ini cerita sudah lama sebenarnya ya. Saya diundang oleh teman saya melayani di sebuah panti rehab narkoba. Dan di panti rehab itu akhirnya juga saya memberikan staf saya, yaitu saya manggilnya Miss Ruby gitu ya, itu terlibat sebagai konselor di situ. Akhirnya saya jadi cukup intens datang di situ, dan saya berjumpa dengan seorang anak muda, ya kurus krempeng, ya karena kalau kena narkoba itu kan badannya habis. Namanya saya sebut namanya nggak apa-apa, ya, yaitu Yeri Pati Nasarani, anak pemain bola Roni Pati Nasarani. Nah, main bola nasional. Dia kena narkoba segala macam sampai masuk ke rehab, lalu bisa masuk sekolah lagi, sampai di sekolah dibully sama orang lain, bahkan di sekolah itu nggak kondusif. Ya, berarti teman-temannya itu ya ngeledek dia. Selain ngeledek, pernah kejadian ya sekolahnya tuh panggil bapaknya, gitu ya. Ini dipanggil nih, anaknya ada kasus gitu, di mana si Yeri ini dituduh mencuri barang. Jadi begitu ada barang hilang, udah siapapun yang mengambil, pokoknya kambing hitamnya dia. Baik itu kejadian benar apa tidak. Dan si Yeri tentu ya takutlah bapaknya dipanggil ke sekolah gitu. Tapi dia cerita di luar dugaannya dia. Di luar dugaannya dia. Ketika semua orang, anak-anak, teman-temannya dia berteriak maling, maling, maling gitu ya. Lalu bapaknya ini datang di luar dugaan si Yeri. Bapaknya Roni Pati Nasarani ya peluk anaknya. Dia peluk dan dia hanya bicara bahwa kamu anak papa. Semua orang tidak percaya kamu, tapi sampai detik ini papa masih percaya bukan kamu malingnya, walaupun kamu anak yang tidak benar. Itu katanya si Yeri. Dia melolong, menangis waktu itu karena dia mengharap, dia bayangin nih bapaknya datang dan dihajar nih. Dan itu katanya itu sejarah hidup dia, bahwa dia itu dia sampai minta maaf kepada ayahnya, dan memang dia bukan kasus itu, dia nggak maling, tapi dia minta maaf untuk kesalahan yang lain, bahwa dia tuh narkoba, bahwa dia ini, dan itu juga momentum bagi si bapak ketika waktu itu dia kan sempat meninggalkan sepak bolanya. Itu memang ini kairos Tuhan, karena di satu sisi bapaknya juga, nah ini contoh father and son, di mana sang ayah ini juga baru saja dapat jamahan Tuhan bahwa dia terlalu sibuk, nggak ada waktu buat anaknya, dan dia mau kembali gitu.
Nah, pas dia mau kembali sama anaknya, hati bapak mau kembali sama anaknya gitu kan. Kan dapat beritanya malah anakmu maling. Ini juga sebuah pergumulan kan. Ini sebuah pergumulan. Dia baru mau mencintai anaknya lagi, dia memberikan waktunya gitu. Beritanya anakmu maling gitu. Tapi katanya nih si bapaknya juga bergumul bahwa dia nggak yakin kali ini anaknya maling gitu. Dan dia itu menurut saya itu kairos Tuhan. Kayak itu mirip sekali menurut saya kayak Hakim-Hakim pasal 11 di mana Yefta itu udah jadi perampok, jadi penyamun. Dan akhirnya tua-tua Gilead itu datang mencari Yefta. Dan saya ingin mengejutkan Yefta juga bahwa, "Nak, kamu kembali. Kamu pimpin kami." gitu. Kamu akan kami angkat jadi pemimpin gitu. Malah suruh mimpin. Ya memang waktu itu ada orang tua Gilead, satu suku itu memang lagi terdesak sih. Terdesak datangnya musuh dari suku yang lain dan tidak ada yang berani memimpin perperangan. Nah, mereka ingat si Yefta yang berani, ya gimana nggak berani jadi perampok, jadi penyamun. Tapi dia datang, orang tuanya membawa opsi pemulihan gitu. Kamu pulang, kamu jadi pemimpin kami gitu. Itu Alkitab menulis bahwa lalu Yefta mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Jadi selama ini Yefta tidak bisa berdoa kan, dia kecewa sama orang tuanya. Tapi begitu orang tuanya minta ampun, Yefta berdoa loh gitu. Nah, itu juga yang dialami sama si Yeri. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan kesaksian lengkapnya. Saya pernah panggil Yeri ini menjadi tamu saya. Saya talk show berdua dengan dia dengan judul Ayah Hadir. Di channel ini juga Keluarga Indonesia Bahagia dengan judul Ayah Hadir. Jadi begitu bapaknya itu peluk dia dan dia berkata, "Aku kali ini percaya sama kamu apapun yang kamu lakukan, kamu anakku." gitu. Itu seperti ayah yang hadir di ruang jiwa dan dia nangis sejadi-jadinya. Nah, itu tonggak perubahan Yeri. Dan itu juga menurut saya kisah Hakim-Hakim pasal 11, tonggak perubahan Yefta. Karena ditulis lalu Yefta mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Dia nangis di depan Tuhan dan dahsyat sekali. Yefta itu lalu ditulis begini dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29. Lalu turunlah roh Tuhan atas Yefta. Dan Yefta dipenuhi roh Tuhan. Lalu Yefta menjadi pemimpin atas 12 suku Israel. Sebelumnya Yefta itu hanya ketua dari gerombolan di Gilead. Gilead itu salah satu suku dari 12 suku Israel. Bahkan kalau dicari di peta, Gilead itu nggak ada di peta. itu suku marga kecil. Jadi bukan suku lagi. Marga dari sebuah suku, marganya kecil, itu di peta aja Gilead nggak ada, gitu kan. Jadi itu kecil, tapi begitu dipenuhi roh Tuhan akibat pemulihan father and son, orang tua, anak-anak orang tua, itu Tuhan angkat Yefta menjadi kepala suku atas 12 suku. Jadi saya masih ada harapan ya untuk pemulihan orang anak bekas narkoba, anak kurang ajar, anak nakal, anak bandel. Karena ya anak nakal, anak bandel itu biasanya punya kecerdasan yang lain. Jadi saya ini sudah jadi, saya ini sudah output. Saya ini orang lihat saya sekarang ini kan, Pak Jarod hebat ya, melukis, pelayanan, bisnis, nulis buku gitu. Saya tuh Bapak Ibu Agustus tahun lalu, belum lama, saya dites kecerdasan otak saya. Dari 10 jenis kecerdasan, 4 itu jauh di atas. Jadi kalau pakai skala yang saya dipakai untuk ngetes ini, biometrik ini orang itu normal 8 sampai 10. Itu normal. Di bawah 8 kurang bagus. 12 itu udah, kalau punya dari 10 itu mana yang skala 12, berarti bakatnya di situ. Nah, saya ada 4 kecerdasan yang melampaui angka 14 dan 1 melampaui angka 16. Jadi yang analisa otak saya itu bilang begini, waktu kecil pasti Bapak nakal banget, waktu pemuda pasti bandel banget. Jadi orang-orang yang sekarang bandel, kurang ajar, ngerampok, maling gitu, itu jangan-jangan kecerdasan kreatif. Saya yang di atas 16 itu kecerdasan kreatif. Maka kalau sekarang saya melukis dengan kreatif, memang kecerdasan itu tinggi sekali. Maka saya dulu waktu SMA itu jadi kayak MacGyver gitu, tapi saya MacGyver yang salah. Ruang kepala sekolah saya bobol, saya maling gitu. Jadi emang benar saya bandel, saya nakal. Jadi maka untuk Bapak Ibu ya yang anak-anaknya ini
terlibat dalam kasus-kasus gitu ya. Sekali lagi pemulihan hati Bapak kepada anak-anak, kepada Bapak itu akan membuat anak-anak yang punya potensi ekstra, punya potensi luar biasa yang selama ini tersalurkannya dengan pemberontakan, dengan aneh-aneh, tampil beda, otaknya berpikir yang lain. Itu nanti kalau bertobat ya, kalau mau contoh produknya, aku ini loh. Saya ini kalau nggak bertobat mungkin jadi teroris kali. Saya bisa merakit senjata dengan mata tertutup. Jadi waktu saya jadi resimen mahasiswa, kan badan saya kecil, tapi saya diangkat jadi komandan peleton. Jadi komandan regu dulu, membawai 12 orang. Peleton itu membawai 3 regu. Jadi regu IPB, regu Pakuan, lalu ada satu lagi sekolah apa Ibnu Khaldun atau apa, itu saya menjadi komandan peletonnya gitu. Bukan karena kekuatan otot gitu. Tapi ketika survival spirit, survival camp ke gunung gitu, otak saya ini mikirnya beda gitu, dan dalam kondisi yang tidak normal orang model saya ini hidup. Tapi kalau saya nggak bertobat, aduh, saya nggak tahu jadi apa. Nah, makanya saya hanya ingin menginspirasi bahwa orang-orang yang punya kasus-kasus termasuk narkoba dan segala macam, itu orang-orang yang punya potensi luar biasa. Dia butuh sentuhan yang sedikit dramatikal gitu, bukan karena mau bermain drama, tapi memang dari sebuah kesungguhan. Ya, karena itu butuh suatu kayak shock terapi gitu, seperti lagi acara pernikahan gitu kan, Pak Tony tiba-tiba basuh kaki anaknya. Itu bukan cuma anaknya, itu seluruh hadirin itu 1.000 orang. Nangis. Itu terperangah semua. Sama juga itu ketika Pak Roni Tasrani peluk anaknya, itu satu sekolah melihat semuanya gitu ya. Ya, perlu disaksikan ya Pak ya. Perlu disaksikan. Sama bapak anak bertangisan-tangisan di situ, ada apa gitu, dan itu menjadi momentum yang ya si Yeri sekarang melayani Tuhan. Yeri sekarang melayani Tuhan. Oke, itu tambahan dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Semoga ini menjadi sebuah insight bagi Bapak Ibu yang bertanya ataupun juga orang yang punya kasus yang serupa. Tuhan memberkati.